Sudah siap semua mendengar firman Tuhan? Kita hari ini merayakan 80 tahun hari yang spesial di hadapan Tuhan. Angka 80, saudara ingat Kaleb ya, waktu usia 80 tahun dia menaklukkan Hebron ya. Dan banyak kemenangan demi kemenangan dilalui oleh bangsa Israel. Dan hari ini ya, ini mungkin low-nya diturunin sedikit boleh Mas Aji. Thank you ya, sorry ya. Thank you. Ya. Nah, ini lebih baik. ...80 tahun yang lalu. Nah, ini tema kita pada minggu ini. Maksudnya proklamasi yang ke-80 ini tema bangsa Indonesia, bukan kita ya. Bersatu, berdaulat, terus apa lagi? Rakyat sejahtera Indonesia maju. Ada di sini juga ya. 80 tahun ya. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit peristiwa 17 Agustus 80 tahun yang lalu. Ya, next slide. Ya. Ya, saya ketinggalan terus, sorry ya. Bentar. Saya nggak hadir di situ waktu itu. Ya, sudah pasti saya nggak hadir. Ya. ...17 Agustus 1945 ya, 80 tahun yang lalu. Sebelum peristiwa ini, Indonesia tidak punya identitas, ya. Sistem pemerintahan diatur oleh pemerintahan Belanda, VOC, lalu dilanjutkan oleh kerajaan Jepang, ya. Lalu wilayahnya belum bersatu, masing-masing, semua di bawah kendali pemerintah Belanda dan Jepang, ya. Waktu Belanda pulang, ya, datanglah pasukan Jepang. Kita pikir kita sudah bebas dari Belanda. Tapi ternyata tidak. Ada pemerintah kerajaan Jepang yang membuat sistem pemerintahan baru di wilayah bekas kedudukan Belanda. Kita pikir waktu itu sudah merdeka, ternyata belum merdeka. Ya. Lalu terjadilah, kalau saudara ingat sejarah, tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Amerika menjatuhkan bom di mana? Di Hiroshima dan Nagasaki, ya. Hancur Jepang, sehingga membuat Jepang porak-poranda, sehingga pasukan Jepang harus berbenah dan mereka mendeklarasikan kekalahan mereka, di tanggal 14 Agustus itu ya. Bomnya saya lupa tanggal berapa ya. Kemudian peristiwa selanjutnya tanggal 16 Agustus, Presiden waktu itu belum Presiden Soekarno dan Hatta diminta oleh beberapa anak-anak muda ya untuk mendeklarasikan kemerdekaan, tapi Soekarno masih menunggu waktu itu sampai pasukan Jepang betul-betul pergi dari Indonesia begitu ya. Sampai Soekarno-Hatta saudara tahu ceritanya, Soekarno-Hatta pernah diculik oleh anak-anak muda ya, diasingkan ke Rengas Dengklok, saudara tahu cerita itu. Dan mereka mendorong, ayo kita harus deklarasi kemerdekaan. Jadi kemudian Soekarno bernegosiasi dengan otoritas Jepang waktu itu, dan Jepang secara resmi mundur dari Indonesia, dan Soekarno mendeklarasikan tanggal 17 Agustus 80 tahun yang lalu. Kalau saya ada salah sedikit peristiwa sejarahnya, mohon maaf ya. Mungkin kita perlu pelajari lagi peristiwa detailnya sejarahnya. Tapi yang pasti ya, sejak 17 Agustus 1945 Indonesia sudah resmi merdeka, dan kemudian berdasarkan konferensi PBB, kalau penjajahnya sudah pergi, itu harus dikembalikan ke penjajah sebelumnya, yaitu Belanda, ya kan? Tapi Indonesia waktu itu mengusir penjajahan Belanda dengan perang, ya, dengan senjata, dan mengusir penjajah Belanda pada saat itu, sehingga mereka tidak bisa balik lagi ke Indonesia. Dan sejak saat itu sampai hari ini, dan kita percaya sampai seterusnya, Indonesia tetap merdeka. Amin. Merdeka. Iya, gitu dong. Iya. Oke. Kalau secara
Fisik kita sudah mengalami kemerdekaan di bangsa ini. Saudara merdeka untuk beribadah. Saudara kita semua merdeka untuk berbisnis. Kita merdeka untuk memeluk kepercayaan kita masing-masing. Kita merdeka untuk bepergian di negara kita dari Sabang sampai Merauke. Kita merdeka untuk bersahabat, bersekutu dan mengemukakan pendapat, dan semua kita mengalami kemerdekaan. Ada satu kemerdekaan yang esensi yang sangat penting juga yang kita perlu alami, yaitu kemerdekaan rohani dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya beri judul pada pagi hari ini, kita akan baca dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, benar-benar merdeka. Seperti bangsa Indonesia tadi, sampai diproklamasikan itu baru Indonesia benar-benar resmi merdeka. Ya, mari kita baca Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 untuk menghormati Tuhan. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan di depan ini sudah saya sediakan. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Mari kita berdoa. Pagi ini kami berdoa Tuhan, agar firman-Mu benar-benar memerdekakan kami pada pagi hari ini. Segala kuasa dosa dan hukum Taurat telah ditaklukkan, digantikan dengan hukum anugerah dari Engkau, untuk benar-benar memerdekakan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa firman-Mu sungguh mengubah kehidupan kami pagi hari ini, dan nama-Mu Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, pada pagi hari ini kita bicara benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka itu adalah tidak ada sedikit pun ikatan lagi dan belenggu lagi dalam kehidupan kita. Yang pagi ini kita mau bicarakan adalah secara spiritual, secara kehidupan kerohanian kita. Itu yang penting dalam kehidupan kita alami. Apakah pertanyaannya, kita sungguh-sungguh sudah dimerdekakan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah terlepas dari setiap belenggu yang mencengkram kehidupan kita selama ini, yaitu dosa dikatakan tadi. Dosa begitu mengikat, melekat, mencengkram manusia. Apa itu dosa yang mencengkram dan mengikat kita? Apa yang ada dalam dunia ini? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini yang mencengkram umat manusia, menguasai umat manusia. Saudara dan saya termasuk juga. Ya, di dalamnya kita selama ini dibelenggu, ditipu oleh keinginan dunia, kedagingan kehidupan kita. Ya, kedagingan kita itu yang menguasai kehidupan kita. Keangkuhan hidup, keinginan mata, apa itu semua? Keserakahan, iri hati, dengki, dendam, sakit hati, kebencian, ya, semua perbuatan jahat, keangkuhan hidup itu menguasai kehidupan umat manusia. Imoralitas, ketidakkudusan, ya, semua apa yang ada dalam dunia sekarang sedang berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dunia sedang dicengkram, dunia sedang dibelenggu dan diikat oleh dosa, keinginan dunia. Secara fisik kita bernegara, kita sudah bebas. Tapi secara rohani, kita melihat banyak jiwa-jiwa terbelenggu hidupnya oleh segala belenggu keinginan dunia. Baru-baru ini, minggu ini, saya kehilangan seorang sahabat saya. Ya, baru diberitakan kepada saya. Teman main saya sejak saya kecil, dari SD.
Dan apa yang mengagetkan saya, penyebab berpulangnya dia, ya, ternyata dia terikat oleh penyakit satu yang saat ini yang nggak bisa diremehkan, yaitu penyakit mental. Dia terbelenggu oleh sakit mental dalam kehidupannya, sehingga itu menghancurkan tubuhnya dia. Dan kabar duka saya terima 3 hari lalu, beliau meninggal. Saudara, iblis sedang mencuri, berusaha membunuh, mencuri, dan membinasakan umat manusia. Tapi pada pagi hari ini saya mau berikan kabar sukacita, kabar gembira dan kabar baik, bahwa Kristus mau memerdekakan saudara dan saya. Kristus mau memerdekakan kita. Kita balik lagi tadi ayatnya. Jadi, ini adalah kesimpulan dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau engkau memiliki kebenaran, engkau adalah muridku, Tuhan Yesus katakan. Engkau akan bebas dari belenggu dosa. Lalu murid-murid yang lain bertanya, kita nggak pernah dijajah selama ini, kita nggak pernah terbelenggu, kita bapak kita Abraham, kita sudah menerima janji, tapi Tuhan Yesus katakan kamu akan merdeka. Lalu orang Israel, murid-murid orang Yahudi bingung, merdeka dari apa? Ini penting saudara. Mungkin sekarang kita pikir kita merdeka kok, kita aman-aman aja kok. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu akan merdeka, Tuhan Yesus katakan. Sama pertanyaan seperti orang Yahudi. Merdeka dari apa? Ya, lalu Yesus menjelaskan sekali lagi, kamu akan merdeka dari belenggu dosa. Siapa yang akan memerdekakan kamu? Kebenaran. Kalau kebenaran itu datang, ia akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus katakan. Lalu Tuhan Yesus memberikan kesimpulan ini. Jadi, ya kalau udah kata jadi itu berarti kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, apabila anak itu, yaitu siapa? Yesus. Apabila Yesus itu memerdekakan kamu. Jadi apabila Tuhan Yesus katakan, jika aku yang memerdekakan kamu. Kalau Yesus yang memerdekakan kita. Dan inilah kata-kata kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Kamu pun benar-benar merdeka. Apa artinya saudara? Berarti tidak ada yang lain yang bisa membebaskan saudara dan saya dari semua belenggu. Hanya satu nama yang bisa membebaskan kita dari belenggu. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan, Yesus mengatakan merujuk kepada diri sendiri. Jadi kalau aku membebaskan kamu, kalau aku datang dalam kehidupanmu dan membebaskan kamu, kamu benar-benar merdeka. Arti kata-kata benar-benar merdeka ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan kemerdekaan palsu. Dunia memberikan kemerdekaan palsu kepada kita, tapi Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati, benar-benar merdeka. You will be free indeed. Dari dalam, seluruhnya merdeka. Tidak ada sisa belenggu lagi. Sungguh-sungguh merdeka. Saudara, saya mau kasih satu cerita. Ya, saya tutup ini penutupannya dengan satu cerita. Bagaimana kesaksian Yesus memerdekakan itu. Ya, kita mau lihat satu contoh kasus. Ya, masih banyak lagi kasus di dalam Perjanjian Baru, dan masih banyak lagi kasus yang tidak ditulis di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita merujuk satu kasus ini saja, satu kejadian dan satu kisah ini, yaitu ketika suatu hari Yesus bersama-sama murid-muridnya pergi ke satu daerah yang bernama Gerasa. Ya, Gerasa ini adalah suatu daerah di dekat Danau Galilea. Di sana ada 10 kota kecil atau disebut Dekapolis, ya. Dan di sana waktu Yesus turun, Yesus dihampiri, waktu keluar dari perahu maksudnya, Yesus dihampiri oleh seorang yang kerasukan setan dikatakan. Kerasukan setan. Di dalam orang itu ada roh jahatnya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan begini. Saudara, roh jahat itu ada. Ya, roh jahat itu ada. Ya, dan ini juga cerita kenyataannya. Roh jahat itu ada merasuki orang itu. Ya, roh itu merasuki orang itu sehingga, singkat cerita saja, apa yang terjadi kepada orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa itu? Ya, orang itu tidak berpakaian.
Orang itu hancur tubuhnya. Orang itu sendirian, dia tidak bisa didekati oleh banyak orang. Dan orang itu setiap kali dibelenggu rantainya tangannya oleh rantai, ya, oleh orang-orang sekitarnya, penduduk sekitar, sehingga karena apa? Karena dia suka bukulin orang, ya, suka melakukan kekerasan. Tapi ketika ia dirantai, dia lepaskan belenggunya, ya, kelihatannya dia merdeka, kelihatannya dia bebas dari belenggunya, dan dia bisa berkeliaran di mana-mana. Tapi saudara, orang ini belum benar-benar merdeka. Orang itu bisa berkeliaran kemana aja. Dia pergi ke kuburan, dia tidurnya di kuburan, dia makan dan tidur di situ, dia berkeliaran ke setiap daerah. Tapi orang ini belum benar-benar merdeka. Setiap kali orang berusaha lagi membelenggu dia, lalu dia lepas, dia buka belenggunya. Kekuatannya begitu hebat dan luar biasa. Tapi orang ini belum benar-benar merdeka. Ya, sampai orang ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, perhatikan ini saudara. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Orang ini sujud menyembah Tuhan Yesus. Bayangkan, coba perhatikan saudara. Orang yang kerasukan setan ini datang kepada Tuhan Yesus dengan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Orang yang kerasukan setan aja menyembah Yesus. Siapa saudara tadi yang tidak menyembah Tuhan Yesus? Saudara, setan aja menyembah Tuhan Yesus. Ya. Betapa kita yang mencintai Tuhan ini, mari kita menyembah Tuhan. Amin. Orang ini, kebalik lagi ke orang ini. Dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu keluar dari tubuhnya. Ya, lalu orang kerasukan setan ini tawar-menawar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apa urusanmu datang ke sini? Ya, berani benar ini anak ini, ya, berani benar nih roh jahat nih. Tuhan Yesus ditanya, what is your business, gitu. Apa urusanmu? Apa bisnismu di sini? Ya, mau dagang babi kah di sini? Mau jadi jualan babi? Karena ntar kita bicara babi belakangan. Ya. Apa urusanmu di sini? Ya. Terus mereka, ya, si orang kerasukan ini mengatakan, belum waktunya untuk kami dihukum. Mereka, roh jahat ini tahu bahwa mereka ini akan dihukum, mereka ini tidak punya masa depan dan mereka harus binasa. Ya, tapi mereka katakan belum waktunya. Kalau engkau tidak keberatan Tuhan, usir kami ke babi-babi itu. Di sana ada beberapa ekor babi. Ya. Nah saudara, saya mau identify sedikit orang ini. Karena waktu itu waktu Yesus mengatakan, siapa kamu? Lalu dia katakan, we are legion. Kami adalah legion. Legion itu adalah pasukan Romawi, ya, yang berjumlah kurang lebih 5.000 sampai 6.000 pasukan. Dan ini pasukan penyerbu, pasukan infanteri, pasukan darat yang menyerbu kerajaan atau daerah musuh. Ini pasukan tempur. Legion itu pasukan tempur yang bertempur menghancurkan pertahanan lawan dan dipersenjatai dengan persenjataan lengkap. Nah, orang ini dirasuki oleh 5.000, 6.000 roh jahat yang siap bertempur. Makanya begitu kuat ini orang. Ya. Dan kira-kira, ya, 5.000, 6.000 roh jahat itu apa aja? Kalau kita perhatikan berdasarkan database, ya, kesaksian atau catatan perilaku dia melakukan kekerasan. Berarti ada roh kekerasan di dalam salah satu roh jahatnya. Terus ini si orang kerasukan ini dia tidak mau bergaul. Ini ada roh antisosial dia. Tidak mau bergaul dengan orang lain. Dia menyendiri dan tidurnya di kuburan. Ya, dia tidak mau bersahabat. Ini roh penyendiri, roh antisosial yang tidak mau bersahabat dengan siapapun juga. Dan roh ini juga menyiksa si orang itu siang dan malam. Dia memukul-mukuli dirinya. Ini roh yang menyiksa manusia. Ya, si orang gila itu tersiksa hidupnya. Ini roh penyiksa. Ya, roh jahat. Roh yang menyebabkan
gangguan mental bagi si orang gila ini. Roh yang membuat orang ini hilang ingatan, gangguan ingatan. Roh yang memberontak ya terhadap otoritas. Roh yang memberontak terhadap peraturan lingkungan wilayah. Roh yang belat-belit ya, dan roh yang suka ngatur. Dia ngatur Yesus. Ya saudara, dia ngatur Yesus. Tolong ya Yesus jangan begini ya, Yesus jangan begini ya. Tolong ya Yesus ya lakukan ini. Siapa yang doanya begitu? Yang ngatur-ngatur Yesus. Ya. Ini orang gila ini doanya ngatur-ngatur Yesus. Yesus tolong jangan suruh saya pergi ya. Kami hanya di sini aja, jangan usir kami keluar dari daerah ini ya. Usir kami ke babi ini. Dia ngatur Yesus, coba nih saudara. Dia ngatur Yesus nih, roh jahat ini. Ya jadi itu rohnya, roh apa namanya apa berarti? Roh ngatur-ngatur gitu berarti ya. Lalu apa lagi? Roh pemberontakan. Ya, lalu ada roh apa lagi? Roh intimidasi. Dia mengintimidasi warga. Setiap orang harus nurut sama dia. Ya diintimidasi semua satu persatu oleh si orang kerasukan roh jahat ini. Jadi nggak ada orang yang berani deket dia. Ya, semua diintimidasi sama orang ini. Roh dan masih banyak lagi pasti roh-roh jahat. Jadi 6.000 itu berkumpul di situ paguyuban roh jahat di dalam satu orang itu. Makanya begitu hebatnya ini orang, begitu luar biasanya. Dan pasti roh yang punya kekuatan luar biasa. Nah, roh ini, roh-roh jahat banyak ini ada di dalam orang ini. Orang itu secara fisik bebas. Orang itu secara fisik dia bisa ngatur hidupnya sendiri secara bebas. Orang ini secara fisik dia punya kemerdekaan. Dia bisa, nggak ada yang berani atur hidup dia. Tapi saudara, orang ini tidak benar-benar merdeka. Sampai dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, oke, sekarang semua kamu legion, 5.000, 6.000 roh jahat, keluar semua dari orang ini. Ketika Yesus mengusir mereka keluar, sehingga mereka diizinkan perginya kemana? Ke babi-babi itu. Ada berapa jumlahnya babi-babinya? Ada 2.000. 2.000 saudara. Berapa harga satu ekor babi sekarang? Anggaplah kira-kira 3 juta satu ekor babi hidup ya. Mungkin ya. 3 juta lah ya. Satu ekor babi hidup dewasa. Kali 2.000. Berapa itu? 6 miliar saudara. Ya. Itu harga pembebasan dan harga keselamatan satu orang itu. 6 miliar harganya. Ya. Berarti ini orang sangat penting dan sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Orang yang hina ini, orang yang kerasukan ini, orang yang kelihatannya nggak ada harapan bagi orang ini. Nggak ada harapan, semua penduduk kota Dekapolis sudah lelah menghadapi orang ini. Nggak ada harapan, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, 6 miliar rupiah kalau dikurskan sekarang, membebaskan dia. Dan terlebih lagi bukan hanya 6 miliar itu ya, darah Yesus yang jauh lebih mahal, membebaskan orang ini dari setiap belenggu. Saudara, saat Tuhan Yesus membebaskan, Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari setiap belenggu yang sesungguhnya nggak kelihatan di dalam hidup kita, yaitu roh-roh jahat itu, belenggu dosa itu dikeluarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seberapapun harganya, Tuhan Yesus yang bayar. Amin saudara. Seberapapun harganya, Tuhan Yesus yang bayar. Saudara, mungkin engkau pada saat ini pikir, I'm okay, saya baik-baik saja, gak ada masalah. Tapi Tuhan Yesus mau katakan ini. Jadi saudara-saudaraku semua yang dikasih Tuhan, apabila aku datang kepadamu, apabila aku datang dalam kehidupanmu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa? Tuhan mau memerdekakan saudara dan saya dari belenggu dosa. Amin saudara. Tuhan mau memerdekakan kita dari setiap
belenggu dosa, dari setiap ikatan roh jahat, dari setiap tipu muslihat roh jahat yang menghantui, yang mengikat kita selama ini dalam kehidupan kita. Kita semua di tempat ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau membebaskan kita dari belenggu tipu muslihat, dari adat istiadat yang menipu kita, dari semua yang ungodly belief yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kepercayaan-kepercayaan palsu yang tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan mau memerdekakan kita dari itu semua. Amin saudara, Tuhan mau melepaskan kita. Jadi apabila Yesus datang dalam kehidupan saudara dan saya, Dia akan benar-benar memerdekakan saudara. Apa yang terjadi setelahnya? Saat orang kerasukan roh jahat ini sudah dibebaskan dari belenggu roh jahat itu, dia betul-betul merdeka. Ya, apa tandanya? Apa tanda dari orang Gerasa ini benar-benar merdeka? Dia, ayat 18, mengatakan kepada Tuhan Yesus, Guru, Tuhan, sekarang aku mau mengikut Engkau. Ini tanda orang yang benar-benar merdeka. Dia akan menjadi pengikut Yesus. Dia akan menjadi murid Yesus yang sejati. Dia akan menuruti semua perintah Tuhan Yesus. Itulah orang yang benar-benar merdeka. Saudara, pertanyaan, apakah saudara dan saya sudah benar-benar merdeka pada pagi hari ini? Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh sudah menjadi murid Yesus, mengikuti semua perintah Yesus? Atau kita masih bermain-main dengan dosa kita, masih bermain-main dengan masalah dalam kehidupan kita, masih bermain-main dengan keadaan dunia ini, dengan pencobaan, masih coba-coba menikmati dosa. Pada pagi hari ini ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, mari saudara, jangan bermain-main, tapi hidup di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pengikut Yesus orang ini. Dia menyerahkan hidupnya menjadi pengikut Yesus. Lalu yang kedua, apa tanda orang Gerasa ini benar-benar merdeka? Apa tandanya? Apa yang membuktikan dia ini betul-betul lepas dari ribuan roh jahat tadi? Buktinya, tandanya adalah dia bersaksi. Tuhan Yesus bilang, kembali ke kampungmu, kata Tuhan, kembali ke kampungmu dan beritakan kepada semua penduduk Dekapolis. Dekapolis itu 10 kota, Deka itu 10, polis itu kota. Jadi beritakan ke 10 kampungmu. Kalau Jakarta sekarang Jabodetabek ya, Jabodetabek, baru 5 kurang 5 lagi. Apalagi 5 lagi. Ya. Jadi kira-kira begitu. Beritakan ke kampung halamanmu. Jadi dia dengan berani, dia beritakan bahwa ada guru, ada Tuhan, ada Raja Sang Mesias yang membebaskan saya. Sekarang saya telah bebas. I'm free. Tuhan, dia katakan kepada semua penduduk, sehingga semakin banyak penduduk kota Dekapolis yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Inilah tandanya dia benar-benar dimerdekakan. Saat dimerdekakan, bangkit hatinya, belas kasihan kepada orang terhilang. Bangkit hatinya, kerinduan untuk orang lain juga dibebaskan. Bangkit hatinya, kerinduannya untuk menceritakan, memberitakan pengalaman yang ia alami. Bagaimana ia dimerdekakan dari ribuan roh jahat itu. Dan roh jahat itu tidak pernah kembali dalam hidupnya. Karena dia mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus. Amin saudara. Sekarang bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara mau benar-benar merdeka pada pagi hari ini? Saudara, mari pada pagi hari ini, renungan pagi ini, jangan bermain-main lagi dengan dunia, dengan dosa. Karena Tuhan Yesus mau saudara dan saya benar-benar merdeka. Amin saudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iya, jangan ragu-ragu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bersama siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana supaya saudara benar-benar merdeka? Yang pertama saudara, come to Jesus. Seperti orang ini. Datang kepada Yesus. Sujud. Merendahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Biar dia ditinggikan. We exalt him.
di atas segala-galanya. Dialah pemilik hidup kita. Biar hidup kita ditundukkan di bawah Kristus. Amin saudara. Firman Allah di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Tunduklah kepada firman Tuhan. Amin saudara. Cintailah firman Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus. Maka saudara benar-benar merdeka. Lakukan semua perintahnya. Yang kedua, deklarasikan. Tanggal 17 Agustus 1945, kalau tidak pernah terjadi itu belum merdeka berarti Indonesia. Tapi ketika Soekarno dan Hatta mendeklarasikan, memproklamasikan bahwa hari ini Indonesia merdeka, hari itu juga Indonesia benar-benar merdeka. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, deklarasikan imanmu kepada Yesus. Proklamasikan imanmu kepada Yesus. Bersaksilah tentang Yesus dalam kehidupan kita. Ke Dekapolis, ke semua penduduk dunia, ke kampung halamanmu seperti yang Tuhan Yesus katakan. Beritakan, nyatakan imanmu. Proklamasikan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Deklarasikan bahwa ada Kristus di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Pada pagi hari ini Tuhan mau membebaskan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita pejamkan mata kita. Pagi ini Tuhan, biar firman-Mu berkuasa melepaskan kami dari setiap belenggu ketidakpercayaan. Firman-Mu datang, yaitu Yesus Kristus datang dalam kehidupan kami, membebaskan kami, sehingga kami benar-benar merdeka. Sambil kita pejamkan mata kita, jika itu saudara, jika saudara pada pagi hari ini mengatakan, ya Tuhan itu saya mau dibebaskan dari belenggu dosa saya. Saya mau dibebaskan dari belenggu sakit hati saya. Saya mau dibebaskan dari belenggu ketidakpercayaan saya. Saya mau dibebaskan dari belenggu dosa imoralitas saya. Saya mau dibebaskan dari belenggu dosa perselisihan, kebencian saya. Saya mau dibebaskan dari belenggu dosa amarah saya. Saya mau dibebaskan dari setiap belenggu dosa masa lalu saya, pemberontakan saya, ketidakkudusan hidup saya. Ini saya Tuhan. Jika kita semua di ruangan ini pada pagi hari ini mau mengakui di hadapan Tuhan dan mau dibebaskan, mari saudara taruh tanganmu di dadamu dan akui di hadapan Tuhan. Sebagaimana orang di Gerasa ini, sekeras-keras apapun dia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Pagi ini saudara, Tuhan mau mengampuni dosamu dan Tuhan mau membebaskan kamu dari masa lalumu. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini, lihat umatmu kami semua Tuhan. Sesungguhnya kami tidak ada bedanya dengan orang gila yang di Gerasa itu. Kami mengeraskan hati. Kami dibelenggu oleh ribuan roh jahat bahkan. Dan pagi ini kami mau datang merendahkan hati. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Saudara bisa ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya datang mengaku setiap dosa kelemahan saya. Ampuni dosa saya Tuhan. Dan saya mau datang menyambut Engkau, menerima Yesus menjadi Tuhan dalam hidupku. Bebaskan saya Tuhan dari setiap belenggu roh jahat, supaya saya benar-benar merdeka di dalam nama Tuhan Yesus.
Baik, mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pada pagi hari ini berkat firman Tuhan yang memerdekakan kami. Dan aku berdoa jemaat-Mu yang Kau kasihi akan mengalami kemerdekaan dari hari ke hari, mengalami pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, kiranya kasih karunia akan menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Saat engkau pergi ke marketplace, ke tempat oikos komunitasmu masing-masing, engkau akan membawa berita kabar baik, sukacita tentang Kristus Yesus Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.